Mana membedakan antara dai di jalan Allah dengan dukun-dukun dan peramal yang menggunakan istilah haji juga kiai? Yang pertama, semua ustadz dan dai yang mengikuti agama Allah tidak akan pernah meminta syarat apapun kepada Anda kalau Anda konsultasi. Syaratnya kasih fotomu dulu, misal. Syaratnya kasih pakaian, syaratnya begini, nggak ada syarat. Ustaz, saya buat dosa begini. Ini ayatnya, kamu disuruh taubat, ini hadisnya, kamu disuruh jalankan ini. Silakan pulang amalkan. Selesai. Panduan wahyu. Tapi kalau dukun pasti ada syarat. Kalau sudah minta foto, tunggu 3 hari, minum air ini, dan seterusnya, ini baru sudah ciri dukun. Walaupun pakai surban, biar imamannya 7 meter. Jangan dipercaya, nggak boleh. Yang kedua, setiap kali datang, dukun selalu meletakkan di tempat prakteknya di depan syaitan. Yang syaitan ini bisa membaca kejiwaannya manusia yang sedang datang. Karena syaitan bisa membaca kejiwaan orang. Orang kalau lagi tingkat ibadah, dia berusaha masuk untuk meredam ibadah itu. Kalau orang itu lagi mudah terbuka pintu syahwat, dia akan goda pintu syahwatnya, gitu kan? Syaitan bisa begitu. Orang ini masuk lagi berkecamuk pikirannya macam-macam masalah. Maka kata ulama yang membahas masalah alam jin ini, syaitan-syaitan yang bekerja sama dukun itu bekerja sama qarin, pendamping orang yang sedang bermasalah yang mau datang konsultasi. Disampaikanlah semua informasinya. Orang ini bermasalah sama istrinya, orang ini bermasalah di pekerjaannya, orang ini lagi ada masalah di perut, di penyakit di perutnya. Begitu masuk, begitu duduk, si dukun ini akan mengatakan, kamu ada masalah sama istri kamu ya? Kamu ada begini ya, kamu ada begini ya. Semua diungkapkan. Orang ini bodoh, dia tidak mengerti. Lalu dia bilang, hebat nih orang, bisa tahu masalah saya, gitu kan? Padahal dia bicara sama temannya siapapun, temannya sudah bisa tahu juga, gitu kan? Ini seperti itu, cirinya. Tidak ada ustadz yang Anda datangi yang ikuti wahyu Allah lalu dia bilang, saya tahu kamu masalahmu karena perutmu sakit. Saya tahu karena kamu begini. Gak ada tebak-tebak. Bahkan kalau dia bilang, ustadz, saya punya masalah di perut saya, mungkin ustadznya akan mengatakan silakan konsultasi sama dokter, itu kan berobat, minum obat yang halal. Kalau masih sakit boleh dengan ruqyah, bacain ayat-ayat, diajarin doanya. Tapi mereka tidak bisa menebak. Yang ketiga, dukun itu selalu menanyakan siapa nama ibu kamu, nama ibu kandung, nama ibu. Ini supaya bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayah. Walaupun ayahnya kafir, kan gitu. Walaupun dalam keadaan kafir ayahnya, tetap dinisbatkan namanya kepada ayah. Maka iblis mengajarkan kepada syaitan-syaitan anak cucunya untuk mengajarkan kepada dukun-dukun harus bertolak belakang dengan hukum Allah. Tanyakan nama ibunya. Sayangnya, orang-orang yang berpendidikan pun kita di Indonesia, perbankan, orang-orang perbankan lah atau apa instansi lembaga, ditanya nama ibu kandungnya siapa? Apa hubungannya dengan nama ibu kandung? Coba, nama di KTP, nama ibu nggak ditulis. Untuk apa dia mau cari tahu tentang nama ibu kandung? Tapi itu mereka tidak sadar, ini cara penyihir, gitu kan? Cara penyihir menanyakan nama ibu. Kemudian pada saat sudah konsultasi, maka akan ada hal-hal yang diberikan. Benda, tulisankah, kulitkah, kerang-kerang, sesuatu yang diberikan untuk diletakkan di bantal, ditanam depan rumah, digantung di atas pintu, tergantung permintaan. Kalau orang ini minta supaya lawan